Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman sekalian, pertama saya mengucapkan untuk diterima untuk melanjutkan pendidikan di MBS Tulang Bawang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siddiq Oktaviano. Kebetulan sekarang saya ada di Jogja, namun sebenarnya saya ditugaskan untuk di Sumpur Kudus, seperti dengan Ustadz Inggit mungkin yang kemarin juga mengisi kegiatan Fortasi ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana kita untuk mengenal Muhammadiyah, seperti yang disampaikan kepada Ustadz Joko kepada saya untuk mengisi tentang kemuhammadiyahan ini. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, perkenalan singkat, saya juga pernah di IPM dari tingkat ranting, tingkat cabang, daerah, wilayah. Nah, cukup di wilayah sampai di PWI IPM DIY. Belum lama ini sudah purna tugas di PWI IPM DIY, meskipun di tengah perjalanan harus mendapatkan panggilan untuk mengabdi di Sumpur Kudus di Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, itu mungkin teman-teman perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan beberapa slide yang saya buat untuk bagaimana kita mengenal tentang Muhammadiyah. Mari. Adik-adik sekalian, jadi kita akan memulai pembahasan kita tentang mengenal lebih dalam tentang apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Kenapa kita sekolah di Muhammadiyah, dan kenapa Muhammadiyah itu bisa dikatakan sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan Muhammadiyah itu adalah organisasi terbesar di dunia. Kalau di Indonesia mungkin Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling tua yang bisa bertahan hingga saat ini. Mungkin adik-adik belajar tentang Budi Utomo, tapi sekarang Budi Utomo udah nggak ada. Yang ada cuman yang seumuran dengan Budi Utomo yang masih ada adalah Muhammadiyah, yang tentu kita sekolah di salah satu amal usaha Muhammadiyah di MBS Tulang Bawang, yang dimana MBS Tulang Bawang ini adalah salah satu dari ribuan sekolah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Coba nanti kita cari tahu berapa jumlah sekolah Muhammadiyah itu. Oke, ini profil singkat saya, mungkin lanjutan dari pengenalan di awal. Kemudian Islam Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tepatnya mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kita mengulik sedikit apakah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah ini lambangnya. Nah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dengan nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Berdiri di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, tepatnya ini Kampung Kauman. Kenapa disebut Kampung Kauman? Kauman ini memiliki arti bahwa Kauman adalah kampungnya para santri. Kenapa disebut seperti itu? Karena di Kampung Kauman di Yogyakarta ini dulu adalah isinya para santri, isinya adalah para penghulu yang ada di Masjid Gede Kauman, di mana itu adalah masjid pusatnya dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Tentu ini sudah 100 tahun yang lalu ya, teman-teman. Nah, sebab didirikan yang pertama ada faktor subjektif dan yang kedua adalah faktor objektif. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah
sebagai sumber dari agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian gerakan DIAMNM, apa itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, next, Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini yang pertama, gambar yang pertama di sebelah kiri, ini adalah gambar dari Langgar Kidul milik Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Langgar Kidul ini sebenarnya dulu pernah dirobohkan, teman-teman. Jadi Kyai Haji Ahmad Dahlan ketika melakukan pembaharuan Islam, mendirikan sekolah, itu dikatakan sebagai seorang kiai kafir. Kenapa dikatakan sebagai kiai kafir? Karena Kyai Haji Ahmad Dahlan sekolah Islam kok menggunakan meja dan kursi. Padahal sekarang malah kita pakai, ya kan, sekolah. Karena orang zaman dulu itu menganggap bahwa barang siapa yang menggunakan barang-barang orang kafir dianggap itu juga ikut-ikutan kafir, padahal tidak. Itu adalah sebuah bentuk inovasi dan memudahkan orang untuk belajar. Kemudian gambar yang kedua ini, foto yang kedua adalah foto Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan para murid-muridnya. Oh ya, Langgar Kidul Kyai Haji Ahmad Dahlan ini sekarang menjadi salah satu cagar budaya di kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ini adalah Masjid Gede Kauman, di mana Kyai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan gerakan Muhammadiyah ini melalui Masjid Gede Kauman, di mana dulu para murid Kyai Haji Ahmad Dahlan pernah mengubah arah kiblat sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, yang dulu hanya lurus ke barat, sekarang agak serong ke kanan. Ini adalah Masjid Gede Kauman. Nah, ini ada 10 fakta tentang Muhammadiyah. Ormas atau organisasi masyarakat tertua di Indonesia didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada Yogyakarta. Di Yogyakarta pada 18 November 1912 dan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Kemudian ormas yang memiliki amal usaha terbanyak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Kenapa terbanyak? Nanti kita bahas. Ormas yang punya pahlawan nasional terbanyak. Kita juga punya pahlawan nasional. Banyak sekali pahlawan. Kemudian ormas yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di dunia. Ormas Islam memiliki aset terbesar dan dermawan. Muhammadiyah itu paling dermawan, suka memberi. Nah, ormas Islam yang punya banyak universitas berkualitas di Indonesia. Jumlahnya 100 lebih. Berapa jumlahnya nanti kita cari tahu bersama. Kemudian ormas terdepan dalam penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Kemudian ormas Islam yang punya siswa non-muslim paling banyak di dunia. Siswa non-muslim paling banyak di dunia. Mahasiswa di daerah Papua, di Universitas Muhammadiyah di Sorong maupun di Mataram, itu mahasiswa non-muslimnya itu sekitar 75%. Nah, ormas Islam pelopor gerakan perempuan dan pendidikan anak usia dini. Kemudian ormas Islam perintis penggunaan sains dalam beribadah. Kenapa? Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat menentukan waktu, itu sudah menentukan waktu Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, itu udah, bahkan Muhammadiyah sudah menentukan hingga 10 tahun hingga 20 tahun ke depan. Itulah Muhammadiyah. Kemudian dua faktor yang menimbulkan faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama itu ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini yang timbul dari kegelisahan rohani yang ada di dalam diri Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua faktor objektif, yaitu ada di internal maupun eksternal yang ada di dalam diri umat Islam itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor subjektif yang ada di dalam timbul dari dalam diri Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pertama adalah pemahaman yang luas tentang Quran surat Ali Imran ayat 104 dan Quran surat Al-Ma'un dan juga Al-Asr. Nah, nanti mungkin Ustadz Joko bisa diajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam tentang Quran surat Ali Imran ayat 104
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ajaklah di antara kamu segolongan umat ini artinya berorganisasi untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar agar kamu sekalian berbahagia. Nanti dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, praktek ajaran Islam. Praktek ajaran Islam yang pada waktu itu belum sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis yang itu diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, faktor subjektif yang ketiga adalah semangat pembaharuan Islam sepulangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Mekah. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berhaji, Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa paham pembaharuan Islam, semangat pembaharuan Islam. Kemudian kita lanjut ke faktor objektif. Faktor objektif internal umat Islam sendiri pada waktu itu. Yang pertama, waktu itu umat Islam kita dijajah oleh Belanda ya. Dijajah oleh Belanda. Kemudian yang kedua, TBC merajalela. Apa itu TBC? TBC itu bukan tuberkulosis ya, tapi tahayul, bid'ah dan khurafat. Nanti diajak lebih mendalami lagi ini teman-teman. Kemudian umat Islam pada waktu itu lemot, geraknya lambat. Makanya perlunya pembaharuan. Pada waktu itu kaum misionaris atau misionaris ini juga didukung oleh Belanda. Kemudian ketidakadilan warga pribumi. Jadi Belanda itu memperlakukan kita sebagai seorang pribumi itu tidak adil. Kemudian sistem pendidikan umat Islam pada waktu itu juga tertinggal, sehingga kita perlunya ada pembaharuan. Lanjut, ini faktor objektif internal. Ada juga faktor objektif eksternal, yaitu yang dari luar Indonesia. Yang pertama adalah dunia Islam pada waktu itu bangkit pada akhir abad 19, ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir Islam Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani dan Rashid Ridho. Kemudian pemikiran para pembaharu dari luar negeri. Maka gerakan-gerakan Islam di Indonesia pun juga harus diperbaharui. Ini adalah ciri-ciri dari gerakan Muhammadiyah. Yang pertama jelas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam. Kemudian yang kedua adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah gerakan tajdid. Apa itu gerakan tajdid? Yaitu gerakan pembaharuan, gerakan sosial. Ini gerakan sosial ada termasuk gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ya teman-teman. Dan juga gerakan Islam jelas karena Muhammadiyah didasarkan pada agama Islam. Lanjut. Ini gerakan Islam yang dimaksud gerakan Islam adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Apa saja dakwah Muhammadiyah? Yang pertama, Muhammadiyah ini dakwah perseorangan. Dakwah perseorangan ini dibagi menjadi dua, yaitu dakwah kepada orang yang muslim atau orang yang sudah Islam. Yang kedua adalah orang non muslim atau yang belum Islam. Dakwah kepada orang yang muslim ini adalah bentuknya pembaharuan atau tajdid tadi, yang bentuknya purifikasi dan juga dinamisasi. Ini nanti bisa digali lebih dalam lagi bersama Ustadz Joko. Kemudian yang kedua, gerakan dakwah kepada non muslim. Dakwah ini adalah dakwah dengan mengajak dengan yang baik, hal-hal yang baik dan juga dengan beramal. Ini adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk perorangan. Kemudian yang kedua, dalam bentuk masyarakat, Muhammadiyah dakwahnya dalam bentuk pembinaan, pendidikan dan juga peringatan. Lanjut. Gerakan Muhammadiyah ini adalah santunan kaum du'afa atau sosial. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Atau sering disebut ini adalah feeding, ini schooling, dan ini healing. Ini bentuk gerakan Muhammadiyah. Dalam bentuk apa saja gerakan Muhammadiyah? Ini salah satu contohnya. Muhammadiyah untuk kemanusiaan. Jelas.
donasi kita untuk Palestina itu sebanyak 18,4 miliar, bahkan data terakhir itu mencapai 30 miliar kalau tidak salah di Lazismu itu. Kemudian donasi untuk Rohingya itu 21 miliar. Dan untuk pandemi COVID-19 ini adalah 350,2 miliar rupiah. Yang ini data terakhir pada 29 Mei 2021. Nah, ini bentuk nyata dari gerakan Muhammadiyah dalam bentuk kemanusiaan. Ini baru kemanusiaan. Kita lihat santunan kaum duafa atau feeding tadi, gerakan sosialnya. Muhammadiyah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu yang tersebar di seluruh Indonesia. 384, bayangkan. Kan di satu provinsi mungkin ada satu panti asuhan milik Muhammadiyah. Yang kedua, schooling atau pendidikan. Kita lihat gerakan pendidikan Muhammadiyah dari PAUD dulu, TK atau PAUD memiliki 15.918 PAUD dan juga TK. 15.000. Taman Asuh Anak memiliki 72 dan TPA Muhammadiyah memiliki 1.579. Wah, sangat banyak kan? Nah, kemudian dari sekolah dasar memiliki 1.176 dan madrasah ibtidaiyah 1.428. Ini kalau digabung tingkat dasar atau MI aja udah memiliki 2.500 SD. Sangat kaya Muhammadiyah. Nah, amal usahanya di bidang pendidikan. Kemudian sekolah menengah pertama atau tingkat SMP dan madrasah sanawiyah itu kalau di total itu sekitar 1.600, bahkan ini bisa mencapai 1.700 sekolah menengah pertama dan juga MTS. Ini teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sekolah teman-teman itu Muhammadiyah itu nggak hanya di Tulang Bawang atau di Lampung, tapi di seluruh Indonesia sangat banyak. Kemudian tingkat SMA dan juga SMK itu kalau di total itu ada sekitar 1.100 SMA dan SMK. Madrasah aliyahnya ada 178 dan pondok pesantrennya memiliki 160 dan ini pun tersebar di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu kita memiliki 176 perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga Aisyah. Ini adalah bentuk nyata Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan ini bahkan kampus Muhammadiyah yang ada di Papua, di Sorong dan juga di Mataram itu 75%-nya adalah non-muslim. Oke, lanjut, healing, kesehatan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki rumah sakit 461 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan rumah sakit Muhammadiyah sekarang terkenal karena menolong pasien COVID-19-nya melebihi pemerintah. Nah, kader Muhammadiyah salah satunya adalah kader Hizbul Wathan. Lebih jelasnya adalah Jenderal Besar Sudirman, Panglima Besar. Saat ini adalah satu-satunya jenderal yang mendapatkan gelar Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu adalah kader didikannya dari Muhammadiyah, dari Hizbul Wathan. Cinta tanah air, cinta Islam, cinta Muhammadiyah. Dan ini adalah tokoh Muhammadiyah dalam pembentukan NKRI. Yang pertama, jelas Insinyur Soekarno itu merupakan kader Muhammadiyah. Dia mengatakan sendiri bahwa dia adalah Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo, pejuang Muhammadiyah, pejuang NKRI. Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Kiai Haji Kahar Muzakir, beliau juga pernah menjadi ketua Muhammadiyah. Insinyur Haji Juanda yang namanya jadi bandara di Surabaya. Inilah tokoh-tokoh Muhammadiyah membentuk NKRI yang menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjadi pahlawan nasional. Nyai Ahmad Dahlan juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Itulah Muhammadiyah, peran Muhammadiyah membangun bangsa. Sangat
merinding kalau saya membahas tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam pembentukan NKRI ini. Muhammadiyah ini sudah membangun bangsa sudah sejak lama. Bahkan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah 95 hingga 98, Amin Rais, menjadi bapak reformasi. Bapak reformasi Indonesia. Nah, ini adalah nama-nama pimpinan Muhammadiyah yang memberikan warna bagi bangsa kita. Ada Kiai Haji A.R. Fakhrudin, di mana Kiai Haji A.R. Fakhrudin ini sangat dekat dengan Pak Harto. Ada Azhar Basir, ada Profesor Syafi'i Ma'arif dan Profesor Din Syamsuddin. Ini memberikan warna kepada bangsa kita. Nah, ini ada organisasi otonom Muhammadiyah yang membantu Muhammadiyah. Nanti teman-teman bisa lebih dalam lagi mempelajari organisasi otonom ini. Mungkin ada satu sesi lagi. Yang pertama ada Aisyah, ini adalah kumpulan ibu-ibu di Muhammadiyah. Ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada IPM yang saat ini kita melaksanakan salah satu kegiatannya yaitu Fortasi. Ada Tapak Suci. Nah, Ustadz Sabik ini terkenal pendekar Tapak Suci. Nah, di Jogja dulu kan, sekarang sudah berjuang di Tulang Bawang. Ada Nasyatul Aisyah, ada juga Hizbul Waton yang teman-teman nanti seiring berjalannya belajar di MBS Tulang Bawang, kita belajar bersama tentang ortom ini. Dan kalau bisa teman-teman juga terlibat aktif dalam setiap ortom Muhammadiyah, bisa di Tapak Suci, Hizbul Waton, IPM dan sebagainya. Nah, setiap provinsi memiliki pimpinan wilayah Muhammadiyah, sehingga pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia ada 34. Pimpinan daerahnya ada 488, ini tingkat kabupaten. Tingkat cabang atau tingkat kecamatan ada 363.655. Sedangkan pimpinan ranting di tingkat kelurahan memiliki 8.107. Nah, ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, ini pimpinan pusatnya hanya satu yang mengurusi seluruh Indonesia. Kemudian dari kauman menuju dan sebagainya. Bahkan Muhammadiyah ada istimewa, pimpinan cabang istimewa ada di Mesir, ada di Belanda, ada di Jerman, Inggris, Prancis, ada juga di US, Amerika, Australia, Malaysia, Jepang, Taiwan dan sebagainya. Muhammadiyah juga tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, mohon maaf. Maka itulah Muhammadiyah, organisasi kita yang sangat besar. Nah, maka Islam adalah agamaku dan Muhammadiyah adalah gerakanku. Nah, itulah teman-teman, adik-adik, perjuangan tentang Muhammadiyah. Nah, ya, teman-teman, itu tadi sedikit materi yang saya sampaikan tentang mengenal Muhammadiyah. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya juga pernah ini kemarin beberapa waktu yang lalu berkunjung ke MBS Tulang Bawang, dan saya sangat kagum, sangat takjub dengan teman-teman Muhammadiyah, Ustadz Joko, Ustadz Sabik yang berjuang di MBS Tulang Bawang, di mana MBS Tulang Bawang ini yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang notabene mayoritas non muslim, tapi masih bisa berdiri dan teman-teman berjuang. Nah, maka itulah Muhammadiyah. Dimanapun Muhammadiyah berdiri, di situ harus memberikan warna, memberikan nilai-nilai toleransi. Dan Muhammadiyah tidak akan pernah lelah untuk terus berjuang untuk umat, bangsa, dan juga persyarikatan. Maka dari itu teruslah berjuang, anak-anak terus berdinamika di IPM, kemudian di PM, di IMM, dimanapun kalian berada selalu bisa bermanfaat untuk orang lain dan terus berjuang untuk Muhammadiyah, karena bermuhammadiyah merupakan salah satu jalan cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pesan dari Buya Syafi'i Ma'arif, bermuhammadiyah memang melelahkan, tapi bermuhammadiyah juga membahagiakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.